Ekspansi Viking adalah proses di mana pasukan Skandinavia, yang dikenal dalam pembelajaran modern sebagai bangsa Viking, berlayar ke sebagian besar Atlantik Utara, mencapai Afrika Utara di bagian selatan dan Rusia di bagian timur, Konstantinopel dan Timur Tengah sebagai penjara, pedagang, kolonis dan merkantil. Pasukan Viking pimpinan Leif Erikson, pewaris Erik si Merah, mencapai Amerika Utara dan menghimpun pemukiman jangka pendek di L'Anse-aux Meadows, Newfoundland, Kanada. Pemukiman lainnya yang didirikan dan berjangka lebih lama dibentuk di Greenland, Islandia, Kepulauan Faroe, Britania Raya, Irlandia dan Normandi. Pada invasi selanjutnya bangsa Viking yang bernama Rollo adalah panglima dari seorang panglima Viking asal Norwegia yang pada awalnya giat melakukan penjarahan di Kepulauan Britania dan Prancis Utara. Supaya Rollo bersedia menghentikan aktivitas penjarahannya, Charles III selaku Raja Prancis memberikan tanah Normandi, Prancis Utara, kepada Rollo pada tahun 911. Peristiwa ini sekaligus menandai berdirinya negara kebangsawanan Normandi yang dipimpin dan dihuni oleh keturunan Viking, di mana para keturunan Viking ini kelak dikenal dengan nama Norman. Dalam perkembangannya, bangsa Norman kemudian menyebar ke wilayah lain di Eropa seperti misalnya Italia. Sementara itu jauh di Eropa belahan timur, bangsa Viking juga melakukan penjelajahan hingga ke Eropa Timur, untuk berdagang dan mendirikan pemukiman tetap. Bangsa Yunani menyebut orang-orang Viking dengan sebutan Varangia. Sementara bangsa Slavia Timur menyebut bangsa Viking dengan nama Rus. Nama Rus kelak akan diadopsi menjadi cikal bakal dari nama Rusia, negara terbesar di dunia yang pada awalnya hanyalah kerajaan kecil di Eropa Timur. Kebetulan bangsa Viking merantau ke Eropa Timur, memang sempat mendirikan kerajaannya sendiri di kawasan tersebut. Kerajaan yang dimaksud ini adalah kerajaan Rus-Kiev, Kievan Rus, Kievan Rus yang didirikan pada abad ke-9 dan berbatas dengan Laut Hitam di sebelah selatan. Saat Rus-Kiev tumbuh semakin besar, kerajaan tersebut terlibat konflik dengan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur akibat perebutan jalur dagang. Supaya Rus-Kiev berhenti mengusik Bizantium, pada abad ke-10 Bizantium memiliki perjanjian dagang khusus dengan bangsa Rus. Kendati hubungan antara Bizantium dan Rus pada awalnya dipenuhi permusuhan, hubungan mereka mulai membaik sejak abad ke-11. Sejumlah orang Rus bahkan dipercayai bisa menjadi pasukan pelindung Kaisar Bizantium, dengan nama Garda Varangia, Varangian Guard. Namun kombinasi ini dari timbulnya konflik internal dan datangnya bangsa-bangsa dari Asia menyebabkan Rus-Kiev secara berangsur-angsur melemah, hingga akhirnya benar-benar runtuh pada abad ke-13 akibat diinvasi oleh bangsa Mongol. Islandia awalnya merupakan pulau yang tidak berpenghuni sebagai akibat dari iklimnya yang dingin dan lokasinya yang jauh dari Eropa daratan. Namun sejak abad ke-9, bangsa Viking mulai berdatangan ke Islandia untuk menetap di sana. Satu dari sekian banyak orang Viking yang menetap di Islandia adalah Erik the Red yang pada tahun 982 diusir keluar dari Islandia karena dianggap bersalah melakukan pembunuhan. Selama menjalani masa pengasingan, Erik kemudian berlayar menuju Pulau Greenland yang letaknya berada di sebelah utara Islandia. Saat hukumannya sudah berakhir, Erik kemudian kembali ke Islandia pada tahun 985 sambil menceritakan apa yang ia temukan di Pulau Greenland. Tanah hijau, dengan harapan orang-orang menjadi lebih tertarik untuk pindah dan menetap di sana. Merasa tertarik dengan cerita Erik, pada tahun 986 rombongan yang dipimpin oleh Erik kemudian berlayar menuju Greenland dan mendirikan dua perkampungan di sana, yaitu Perkampungan Timur, yang sekarang terletak di dekat Julianehab, ujung selatan Greenland, dan Perkampungan Barat yang sekarang terletak di dekat Nuuk, Greenland Barat Daya. Seiring berjalannya waktu, kian banyak orang Viking yang bermigrasi ke Pulau Greenland. Pada masa puncak jayanya, jumlah orang Viking yang menetap di Greenland berjumlah 3.000 orang. Bangsa Viking sendiri bukanlah satu-satunya yang menghuni di Greenland, karena sebelum mereka berdatangan, suku Eskimo Inuit sudah terlebih dahulu tinggal dan menghuni di Greenland. Hubungan dagang pun berkembang di antara keduanya. Jika bangsa Viking menjual logam bahan pembuat senjata dan perkakas kepada suku Eskimo Inuit, maka suku Inuit menjual taring hewan laut hasil perburuan kepada bangsa Viking. Hubungan harmonis antara penduduk bangsa Viking dengan Eskimo Inuit sayangnya tidak berlanjut lebih jauh menyusul terjadinya perubahan iklim pada abad ke-14.
Akibat menurunnya suhu rata-rata Greenland, suku Eskimo Inuit kian sulit mendapatkan hewan buruan sehingga mereka semakin sering melakukan penyerangan ke perkampungan bangsa Viking. Saat kondisi Greenland semakin tidak kondusif akibat faktor alam dan manusia, pada abad ke-15 perkampungan bangsa Viking di Greenland sudah mulai meninggalkan perkampungannya. Bangsa Viking juga diketahui sebagai bangsa Eropa yang pertama kali yang mencapai benua Amerika. Fakta jauh sebelum rombongan pimpinan Christopher Columbus melakukan pelayaran ke benua Amerika pada abad ke-15 tahun 1001, penjelajah Viking yang bernama Leif Erikson melakukan penjelajahan menuju daratan Amerika Utara yang kemudian ia beri nama Vindeland, atau bisa disebut Winland, tanah anggur. 2 tahun kemudian, saudara Leif yang bernama Thorvald kemudian melakukan perjalanan ke Finland dan tinggal di sana bersama dengan rombongannya untuk mencari tahu apakah daratan baru menguntungkan untuk ditinggali. Tahun 1033, bangsa Viking kembali melakukan ekspedisi ke Finland, namun ekspedisi tersebut harus berakhir dengan kegagalan. Pasca kejadian pengalaman buruk tersebut, bangsa Viking tidak pernah lagi mencoba untuk melakukan migrasi ke benua Amerika dan benua tersebut tidak pernah dijamah oleh bangsa Eropa hingga berabad-abad kemudian. Halo guys, kembali lagi.